Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi dengan saya M Zaini dengan NPM 180100012. Nah, di sini saya akan memenuhi untuk UAS anggaran perusahaan. Di sini ada pengertian, tujuan, manfaat, dan faktor yang mempengaruhi anggaran perusahaan kas. Nah, di sini ada pengertian anggaran kas. Yang pertama, anggaran kas dapat diartikan sebagai sebuah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk perkiraan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atau periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk menentukan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Jadi fungsinya anggaran kas di sini adalah memprediksi pengeluaran atau pemasukan kas dalam periode waktu tertentu, maupun 1 bulan, per 3 bulan, ataupun per tahun. Nah, kemudian di sini ada tujuan anggaran kas. Tujuan anggaran kas adalah untuk mengetahui keadaan surplus atau defisit kas suatu perusahaan sebagai alat memantau kondisi atau keadaan kas perusahaan secara terus-menerus. Bukan hanya itu, penganggaran kas juga membantu dalam mengukur keberhasilan atas target yang sudah direncanakan sebelumnya. Misalkan menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya pendapatan penjualan dan utang, atau memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode di kegiatan operasionalnya. Nah, kemudian tujuan penyusunan anggaran kas di sini untuk menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Kemudian memperkirakan kemungkinan terjadi defisit atau surplus. Kemudian mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang. Bila mana terjadi defisit, perusahaan perlu mencari dana tambahan, baru sebaliknya. Bila terjadi surplus, maka perusahaan harus memilih alternatif penggunaan yang paling menguntungkan. Kemudian di sini ada sebagai dasar kebijakan pemberi kredit, sebagai dasar otoritas dana anggaran yang disediakan, dan sebagai penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Kemudian manfaat anggaran kas. Di sini ada anggaran kas bermanfaat, berfungsi sebagai pedoman kerja yang memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Berfungsi juga sebagai pengkoordinasi kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan dapat menunjang saling bekerja sama untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Kemudian berfungsi juga sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk mengevaluasi, merealisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan apa yang dicapai oleh realisasi perusahaan, dapat dinilai apakah suatu perusahaan telah sukses bekerja atau belum. Dari pembandingan semula dapat juga diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dan realisasinya. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi anggaran kas masuk. Di sini ada penjualan khusus, rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama 20 periode yang akan datang. Kemudian yang kedua, keadaan persaingan di pasar. Persaingan yang lebih keras akan memperkecil pula penerimaan kas, dan persaingan yang lebih lunak akan memungkinkan perusahaan memperbesar pula penerimaan kas. Yang ketiga, posisi perusahaan dalam persaingan cukup kuat akan memperbesar syarat pembayaran term of payment yang ditawarkan perusahaan. Kemudian yang keempat ada kebijakan perusahaan dalam penagih piutang. Penagih piutang yang lebih aktif akan mempercepat penerimaan kas. Sebaliknya, jika penagihan kurang aktif akan memperlambat juga penerimaan kas. Nah, yang kelima ada budget perubahan aktiva tetap, khususnya rencana tentang pengurangan penjualan aktiva tetap. Yang terakhir ada rencana-rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lain non-operating, misalnya penghasilan bunga, kemudian penghasilan sewa, penghasilan dividen, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran kas. Yang pertama ada budget pembelian.
bahan mentah, khususnya rencana tentang jenis, kualitas, dan jumlah kuantitas bahan mentah yang akan dibeli dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Yang kedua, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar persaingan yang lebih keras akan memperkecil pengeluaran kas. Kemudian posisi perusahaan terhadap pihak supplier bahan mentah, bila mana posisi perusahaan cukup kuat, maka perusahaan lebih dapat memaksakan pembelian secara kredit sehingga akan memperkecil pengeluaran kas. Syarat pembayaran term of payment yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah. Kemudian yang terakhir ada budget upah tenaga kerja langsung, semakin besar biaya pabrik tidak langsung yang harus dibayarkan, semakin besar pula pengeluaran kas yang akan dilakukan. Kemudian di sini yang terakhir ada kesimpulan, di mana kondisi tersebut dapat dilihat dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan. Selain itu, adapun contoh atau bisa diketahui kondisi pada setiap anggaran kas dapat dilihat dari manfaat jangka pendek dan jangka panjang dalam anggaran kas tersebut. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.